Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Indra Anggraini dari kelas F Akuntansi semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS dari mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal. Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan penghitungan abnormal return dengan contoh 1 data saham PT Alvina. Di sini ada tabel periode peristiwa, ada close price, dan juga actual return yang nantinya akan dipersenkan. Periodenya di sini ada 7 periode, 3 periode sebelum dan 3 periode sesudah, ada juga periode nolnya. Di sini close price yang pertama adalah sebuah perbandingan untuk mencari actual return di periode minus 3. Caranya untuk mencari actual return itu periode sebelum ini dikurang dengan periode sebelumnya lagi, dibagi periode sebelumnya, karena akan dipersenkan kita kali dengan 100. Nah, kemudian sudah dapat, tinggal kita drag sampai ke periode 3. Nah, kemudian di sini kita mencari expected return-nya. Expected return itu keseluruhan dari actual return dibagi dengan 247. 247 ini adalah jumlah hari dalam periode estimasi. Jadi, setelah sudah di-input, kita bisa membagi actual return dengan 247 periode estimasinya ini. Biar gampang, kita sum saja. Dibagi 247. Setelah dapat ini, kita input di sini 0,041. Nah, selanjutnya kita akan mencari abnormal return-nya. Jadi, rumus mencari abnormal return itu adalah actual return dikurang dengan expected return-nya yang ini. Pertama-tama kita input dulu actual return-nya di sini. Ini karena tidak sesuai, kita values only. Nah, kemudian kita input ini kan expected return-nya sudah diketahui 0,041, tinggal di input di sini saja 0,041. Nah, ini biasanya tidak bisa di copy, tidak bisa di drag, jadi kita copy. Nah, sudah selesai. Kemudian kita akan mencari abnormal return-nya dengan rumus yang tadi. Jadi, actual return dikurang dengan expected return, kemudian tinggal di drag karena sama semua rumusnya. Oke, sudah selesai. Kemudian kita akan lanjut ke penginputan ARTN sebelum dan ARTN sesudah. ARTN ini abnormal return. Jadi, ARTN sebelum itu adalah periode-periode yang ada minusnya, ini adalah periode sebelum. Jadi kita inputkan di sini 2,32 untuk periode pertama. Periode kedua 1,56, kemudian 0,77. Untuk ARTN sesudah ini ada 0,72, 1,47, 2,20. Oke, kita sudah mengetahui, sudah ada data dari ARTN sebelum dengan ARTN sesudah abnormal return dari PT Alvina. Kemudian kita akan mengcopy ini, disalin ke program SPSS untuk mengetahui data statistiknya di tes. Nah, di sini pertama kita menginput dulu di variable view, itu ada sebelum dan sesudah, kemudian desimalnya kita ubah jadi 0. Kemudian kita beralih ke data view. Data view di sini sudah ada name yang sudah diinputkan tadi di variable view, sebelum dan sesudah. Kemudian di sini kita akan mengcopy data dari abnormal return sebelum, di copy. Nah, di SPSS ini ada jika ada desimalnya dia dibulatkan. Nah, tapi di sini tetap 232. Ini juga tetap 1,56. Nah, jadi tetap 1,56, tetap ada desimalnya, tapi di SPSS itu biasanya langsung dibulatkan. Selanjutnya kita akan menginput sesudahnya. Ini kita hapus. Oke.
Sudah selesai, kemudian kita akan menganalisis ini paired t-samples. Paired samples yaitu dengan cara compare balance, kemudian paired samples t-test. Nah, di sini kita akan memindahkan data dari kiri ke kanan. Dipindahkan. Dan juga oke, kita hapus dulu yang ini. Di reset. Nah, sebelum dipindah sudah juga. Oke. Ini sudah keluar. Ada 3 ya yang dibutuhkan di sini. Jadi ada 3 yang dibutuhkan. Ini paired sample statistik, paired sample correlations, dan paired sample test. Ini tinggal kita copy ke Excel untuk jadi perbandingan. Nah, sudah selesai untuk contoh pertama. Ini adalah per sample statistik, ini per sample correlations, dan ada per sample test. Untuk contoh 1 sudah selesai. Baik, kita lanjut ke contoh kedua. Di sini contoh kedua saya mengambil diilustrasikan data saham PT Rika 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah diakuisisi oleh PT Alpina. Nah, di sini ada tabel, ada 4 kolom. Tabelnya agak berbeda dengan contoh yang pertama tadi. Di sini periodenya sama, ada 6 periode. Kemudian ada kolom rata-rata abnormal return saham, rata-rata trading volume activity, dan rata-rata trading frekuensi. Semuanya sudah ada data. Selanjutnya kita akan menginput data-data sebelum dan sesudah dari abnormal return saham. Jadi di sini kita urutkan sesuai periode 1, 2, 3 seperti contoh pertama tadi. Kalau minus dia berarti sebelum dan yang positif sesudah. Kita input sebelum. Ini tinggal dirubah karena tidak sesuai. Ini untuk memudahkan kita. Nah, kemudian yang sesudah. Ini juga untuk mempermudah biar bisa lebih gampang dilihat, gampang dinilai. Ini dikasih no border. Oke, selanjutnya kita akan menginput nilai data-data rata-rata trading volume activity. Jadi yang sebelumnya itu ini 0. Kemudian yang kedua ini. Kemudian ini yang terakhir ketiga. Nah, dirapikan lagi. Kemudian yang sesudahnya.
Kemudian lanjut ke rata-rata trading frekuensi sebelum data sebelum. Ini dinaikkan. Data sebelumnya ini periode -1, kemudian periode -2, dan terakhir periode -3. Nah, ini dirapikan lagi. Oke, kemudian kita copy yang sesudah ini di copy. Oke, sudah selesai penginputan data-data dari tiap rata-rata. Jadi ada rata-rata abnormal return, ada rata-rata trading, trading volume activity, yang terakhir rata-rata trading frekuensi. Nah, kemudian data-data ini kita akan menggunakan program SPSS sama seperti di contoh pertama tadi. Sama seperti contoh yang pertama itu menginput nama sebelum dan sesudah, kemudian data view-nya kita mengcopy data-data dari Excel yang ini. Nah, ini sebelum dan sesudah di copy ke sini. Kemudian analisnya tetap compare percentage test. Ini di reset dulu. Dipindah, ini juga dipindah. Kemudian oke. Nah, kita ambil yang percentage test per difference ini di copy ke per sample abnormal. Nah, sudah. Nah, ini hasil dari per sample test rata-rata abnormal return dari data saham PT Rika 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah diakuisisi oleh PT Alvina. Nah, kemudian kita lanjut ke rata-rata trading volume activity. Di sini kita menguji percentage test dari rata-rata trading volume activity. Di sini ada datanya, sudah disendirikan tadi. Kemudian langsung beralih ke ini, oke. Sebelumnya kita reset dulu. Ini kan hasil dari yang tadi, dari abnormal. Ini juga dihapus biar tidak bingung. Kemudian kita akan menginput data dari trading volume activity sebelum, ini data sebelumnya. Nah, kemudian data sesudah. Nah, ini hasilnya sama 0,0068. Kemudian kita analis compare percentage test. Ini direset karena sisa yang tadi abnormal. Oke, dipindahkan. Ini juga dipindahkan. Klik OK. Nah, ini juga ketemu. Per difference. Kita copy ke kolom per sample volume trading volume activity. Nah, ini hasil dari pengujian percentage test
rata-rata trading volume activity sebelum dan sesudah diakuisisi oleh PT Alvina. Kita beralih ke per sample trading frekuensi. Di sini sudah ada datanya. Jadi kita input dulu datanya. Sebelumnya di reset dulu. Nah, kita input, kita copy. Oke. Oke, kemudian yang sesudah. Nah, kemudian kita analis. Yang tadi di reset dulu. Nah, ini kita langsung copy ke kolom Excel yang per sample frekuensi. Nah, ini hasil dari pengujian per sample t-test rata-rata trading frekuensi sebelum dan sesudah diakuisisi oleh PT Alvina. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.